Kita sekarang berada di SMK Inkanas. Di SMK ini ada jurusan yang namanya jurusan pertanian. Nah, saat ini kita sedang memasang irigasi otomatis. Seperti kita lihat sekarang tahap awal kita memasang untuk irigasinya, yaitu drip tape, dibantu oleh teman-teman dari SMK juga. Selanjutnya setelah pemasangan ini selesai, kita akan memasang yang namanya iris. Di iris itu juga ada kamera yang bisa memantau pertumbuhan tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di kesempatan kali ini saya mau sedikit memaparkan mengenai cara irigasi drip tape. Jadi ini komponennya meliputi ini ya, drip tape, selang drip tape. Jadi selang ini tuh udah ada lubang-lubangnya. Jaraknya itu per 25 cm. Jadi drip tape ini beda dengan kalau teman-teman selang dicolok-colok gitu. Jadi kalau selang dicolok-colok itu biasanya kan yang dekat sama pompa pasti yang paling deras gitu. Sedangkan nanti yang ujungnya dia bakalan kecil. Nah, beda dengan drip tape. Drip tape ini ada membran. Jadi lubangnya ini ada membran. Membran ini akan terbuka ketika tekanan mencapai titik tertentu lah. Jadi dia barang-barang nanti tuh. Pertama ketika kita nyalain pompa dia tuh ngisi dulu semuanya sampai gembung. Nanti kan tekanan semakin meningkat. Nah, baru dia netes. Nah, terus untuk koneksi ke selang ini itu sebenarnya bisa pakai pipa langsung, tapi agak rumit. Nah, sebenarnya ada khusus namanya itu konektor drip tape. Nah, seperti ini. Jadi kita cukup masukin ke sini langsung ya, ke sini. Ini sampai dalam, sampai segini aja cukup. Ini lurus, pastiin lurus gini. Nanti dikunci gini. Jadi ketika tekanan naik, dia kuat gitu. Nah, ini khusus. Nah, kalau misalkan kita lepas, ini pas gitu. Nah, ujungnya ketika kita ukur bedengannya panjangnya berapa gitu. Misalkan 2 meter gitu ya. Nah, kita nanti potong 2 meter. Ini potong 2 meter. Nah, ujung satunya kita pasang, ini namanya end plug yang ini. Nah, end plugnya ini sama cara pasangnya tuh full sampai sini, terus kita kunci. Nah, ujung ininya kita bisa pakai bambu untuk jadi supaya ini kenceng gitu ya. Kalau misalkan nggak kenceng biasanya gampang ketiup angin atau apa. Jadi kita kunci, ini fungsinya buat kunci si bambunya nanti gitu. Nah, mungkin untuk tahap pertama dibagi 2 regu ya. Satu untuk kolam, lanjut lagi kolam, satu lagi mungkin bantuin untuk instalasi ini gitu. Mungkin nanti Pak Harun lah yang menyesuaikan siapa aja yang mau coba kita install di beberapa titik lokasi ini. Jadi nanti setiap bedengan itu ada 2 jalur drip tape. Nah, seperti ini. Nah, ini satu drip tape terus end plug gitu. Nanti dilewati oleh pipa yang lebih panjang ke bedengan selanjutnya. Jadi ini pipa yang panjang itu untuk lewatin bedengan ini jalur. Jadi di sini ada lagi, di ujungnya ada lagi kayak gini. Terus paralel sampai ke kolam. Nanti di kolam ada pompa yang nyiramnya gitu, yang ngarin airnya. Mungkin itu aja dari saya. Ada pertanyaan dulu nggak? Ini Pak, kalau ukuran pipanya harus segini atau bisa lebih kecil atau bisa lebih gede lagi mungkin? Oh ya. Nah, sebenarnya itu tergantung dari luas lahan, Pak. Karena kita memperhitungkan lahannya seperti ini, segini lah ya. Ini cukup pakai 1 in. Sebenarnya kalau lahannya udah sampai 1 hektar, itu biasanya dia pakai 2 in. Dan modelnya bukan pipa PVC ini karena lebih mahal jatuhnya. Biasanya ada namanya tuh ya, selang kayak pemadam kebakaran, namanya Layvet kalau cari di internet. Itu tuh modelnya sama kayak gini. Tapi dia terbentuk dari karet fleksibel gitu. Nah, model si ininya beda lagi gitu. Jadi dia tuh dilubangin si ininya, si live-nya ini dilubangin, nanti pasang si drip gitu. Mungkin nanti di kesempatan lain mungkin saya liatin videonya aja Pak, untuk lebih ininya, karena pengalaman saya kalau untuk lahan kecil ini itu cukup dengan seperti ini aja gitu.
Nah, tadi pertanyaan Pak Harun, seberapa cara menghitung itu biasanya dari debit, Pak. Saya belum ketemu formula pastinya ya. Luas lahan segini, berapa debit air yang harus ada di sini gitu. Nah, itu ada hitung-hitungannya sebenarnya. Cuma saya belum mengarah ke sana sih gitu, Pak. Ini gitu aja. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Nanti kita ajarin juga cara ngelem pipa. Mungkin teman-teman juga udah sering lah ya. Tapi kalau standarnya adalah nanti kita kasih lem di sini, tapi ujungnya juga jadi dua-duanya gitu. Di sini pakai, di sini pakai. Nah, baru kita tekan gini, tunggu beberapa detik, nah baru lepas. Soalnya beberapa kasus kalau kita nggak tekan dulu, dia biasanya agak keluar gitu. Nah, pastikan ini kita lem gitu. Mungkin itu aja, Pak.